Sedangkan yang lain cuma satu ditulisnya. Kalau yang ini kok ada empat bagian. Berarti ini ekstremitas kanan atas itu tangan nih, tangan itu dibagi empat. Yang mendekati sumbu ini anggap ini jadi kayak kepala, ini tangan, jari, ini kaki. Gitu. Bawah, ekstremitas bawah. Jadi yang paling dekat dengan tubuh itu berarti yang ini bagian bahu. Berarti nilai bahunya dia cuman bisa ngangkat doang tapi langsung jatuh gitu. Kalau pas dilihat itu ternyata tidak maksimal dia bisa ngangkat, berarti kita harus kaji empat bagian. Kalau misalnya pas dia suruh ngangkat atau suruh jabat tangan, dia sudah kuat, itu kita tidak perlu tulis bagi empat. Oh nilainya sama nih 5 semua, ternyata kuat semuanya gitu. Tapi ternyata kalau ini berarti cuman jarinya aja yang 5. Pas disuruh jabat tangan kenceng, jarinya bisa nahan nih nanti per satu-satu bagian. Jadi tangan kita itu dibagi dari bahu, siku, lengan bawahnya, pergelangan tangan sama jari-jari di bawah tuh ya. Jadi dari yang paling distal ke proksimal, yang paling dekat dengan sumbu tubuh sampai yang terjauh. Itu ya. Nanti kalau misalnya nanti ternyata kondisi pasiennya memang hanya satu aja nih, yang lainnya pada normal gitu. Sedangkan yang ini bahunya tidak maksimal dia ngangkat misalnya gitu. Jadi cuma hanya jari. Ini artinya seperti itu. Sama juga dengan yang kiri, nanti dilihat lagi kalau memang kekuatannya tidak sama satu sama lain, berarti harus satu-satu dinilai. Jadi tidak hanya suruh angkat tangan aja, ternyata angkat tangan dia bisa, jabat tangan nih, coba suruh dia yang tarik, bisa nggak kalau narik atau nahan kita yang saling berlawanan tuh. Kalau misalnya kita yang ketarik bagus, tapi kalau misalnya pasiennya yang ketarik, kemungkinan bahunya juga udah nggak kuat. Kalau itu baru satu-satu, jarinya baru per satu-satu. Jarinya bisa saling ngaitin aja nih, oh ini bisa nih dia nahan, oh berarti jarinya bagus. Tapi kalau yang misalnya pergelangan tangan, misalnya dia ngangkat sebentar langsung jatuh, misalnya kayak gitu ya berarti udah 3 masing-masing begini ya. Ini bisa jadi ini ntar di sini 2, bisa jadi makin turun malah bahunya nggak bisa naik, jadi pasiennya pas tiduran udah cuman jarinya doang yang naik gitu, cuman 5 jari aja yang bisa naik, tapi untuk ke siku sama ke bahunya dia nggak bisa ngangkat. Seperti itu. Kaki juga sama, kaki dibagi lagi gitu, yang dari pangkal paha terus ke paha, bagian lutut, terus perlahan paling bawah yang dekat mata kaki sama jari-jarinya juga yang kita nilai dibagi. Oke, ada pertanyaan untuk kekuatan motorik, kekuatan otot? Ingat ya, jangan bingung lagi motorik yang di GCS sama motorik di kekuatan otot. Tuh. Ada? Tidak, Bu. Oke, nanti berarti bisa langsung praktek nanti ya, hari Minggu ya, biar dilihat. Oke, selanjutnya yang terakhir itu screen dysphagia. Kalau screen dysphagia di GD nanti teman-teman melihat mungkin kakaknya untuk praktek, tetapi itu lebih simpel, kita mau ngeliat itu ada gangguan menelan atau tidak. Nah ini difokuskan hanya pas bagian ada saraf kranial nih yang kita lakukan di situ, di screening menelan. Biasanya itu di nervus saraf kranial 7, saraf kranial 9, 10. Apaan aja yang disuruh kalau misalnya saraf kranial 7 periksanya? Pasiennya disuruh senyum, menyeringai. Yang kita lihat apa? Garis apa? Pas saat dia senyum? Apa? Garis nasobial. Ya, yang dilihat. Terus setelah itu suruh angkat alis, mengernyitkan dahi. Terus juga apalagi? Itu untuk yang motorik. Kalau yang sensoriknya apa?
Nah, kalau di screen disfagia itu hanya motoriknya yang dilihat. Jadi pasiennya suruh menyeringai, senyum, dilihat dulu pasiennya sadar atau enggak. Kalau misalnya pasiennya enggak sadar ya berarti anggap screen disfagianya positif. Berarti ada gangguan menelan. Kalau misalnya ternyata dia sadar, kita lanjut itu tadi disuruh menyeringai, terus ditanyain orientasinya, terus cek nervus 9, 10. Gimana? Dilihat ufulanya di tengah atau enggak, terus dirangsang batuk, ada rangsang batuknya atau tidak gitu. Kalau misalnya ada rangsang batuk, kita lihat palatungnya juga di simetris atau tidak. Nah, kalau misalnya dari pas udah kayak begitu aja udah ngeliat pasiennya ileran, ya anggap aja itu screen disfagianya positif. Ya, kalau misalnya dari itu lanjut baru tes dengan air. Pakai air minum. Dicoba dulu pakai 1 sendok teh kecil dulu pasiennya. Wajib pakai sendok, nggak boleh pakai sedotan gitu ya. Itu dulu kalau dengan 1 sendok teh itu bisa masuk, bisa ketelan, bisa dilanjutkan. Siapin air 100 cc itu dia suruh minum. Dalam Mohon waktu izin Bu Liberty, mohon ya, maaf mengingatkan sudah lewat 10 menit Ibu, maaf. oh, baik, kirain 14.30 tadi. Baiklah. Oke, ya Iya, nanti lanjut dengan ini ya, dengan praktek ya, pas hari Minggu. Jadi tadi udah terakhir, ada yang mau ditanyain nggak gitu terkait 4 topik tersebut? Semoga nanti pas prakteknya bisa memudahkan teman-teman nanti ya. Pada saat praktek saya diharapkan lebih aktif kembali untuk mencoba, terutama bagaimana kalau misalnya cara komunikasinya. Pasti itu ketemu ada yang jadi pasien nanti ngerasain tuh bagaimana jadi perawat pas saat mengkajinya. Ini kan baru sekedar teorinya. Jadi sebelum ke pasien pas praktek beneran, latihan dulu sama temennya nanti gitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, insya Allah ketemu di hari Minggu. Ya, nanti mungkin kalau ada yang masih bingung atau mau dipertanyakan, boleh pada saat prakteknya, gitu ya. Jika memang ada yang salah, ada yang kurang berkenan, baik dari perkataan maupun sikap saya, mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ibu Berti atas pengantar praktiknya ya. Nanti semoga teman-teman juga semakin kegambar untuk persiapan nanti praktik di hari Minggu ya rekan-rekan ya. Tadi nanti bisa di refresh lagi. Untuk materi mungkin insya Allah akan disounding untuk teman-teman bisa download. Jadi sebelum nanti praktik bisa sambil dibaca-baca lagi ya. Oke, terima kasih banyak Bu Liberty. Kita berikan pandu positif untuk Ibu Liberty, teman-teman. Luar biasa, terima kasih. Luar biasa. Ya, selamat melanjutkan aktivitas kembali Bu Berti. Terima kasih Mas Zara. Baik, selanjutnya rekan-rekan, kita ada satu lagi pengantar praktik untuk jalan nafas, oksigenasi, dan moving transferring. Jadi nanti ada dari Ibu Ranati, apakah sudah bergabung dengan kita di sini? Bu Ranati, selamat siang. Ya, selamat siang Mbak Dara. Sudah bergabung ya Bu ya? Ya. Ya Ibu, nanti akan memberikan pengantar praktik ya Bu ya. Waktunya kurang lebih sama Bu 45 menit. Nanti boleh disampaikan. Nanti mau di-share screen dari Ibu langsung atau bagaimana? Iya, boleh. Oke, boleh. Terima kasih. Sampai jam berapa? Sampai jam 15.15 Ibu. 15.15. Oke. Ya, baik. Baik. Terima kasih Mbak Dara atas waktunya. Selamat siang teman-teman. Dari peserta pelatihan BNLS, berjumpa lagi dengan saya. Untuk materi kali ini yaitu tentang pengantar ya. Pengantar sebelum nanti hari Minggu kita praktik ya. Pengantar yang sesi 2. Jadi ada 4 topik bahasan yang akan dibahas. Yang pertama
tentang manuver healthy chin lift sama jaw thrust. Kemudian yaitu untuk membuka jalan nafas. Kemudian nanti kita ada pemasangan ekolar, kemudian pemasangan OPA, dan juga yang terakhir tentang teknik log rolling ya, moving transferring. Oke, sebelumnya mungkin bisa sambil saya tunjukkan ya contoh videonya, nanti sambil di tengah-tengah bisa saya pandu juga ya. Izin share screen. Share sound juga. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, untuk yang pertama yaitu kita akan membahas nantinya tentang membuka jalan nafas ya. Yang pertama sebelum ke video ada beberapa tahapan tentunya pada saat mungkin kita awal menemukan pasien ya di pre-hospital atau sebelum di rumah sakit. Kemudian kita menemukan pasien ya, bisa jadi pasiennya sadar ataupun tidak sadar misalkan ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah menentukan dulu derajat kesadaran pasien dan juga kesulitan nafas ya. Itu dulu 2 poin pertama, yaitu tentang derajat kesadarannya dan juga kesulitan nafas. Derajat kesadaran yaitu sadar atau tidak sadar. Nah, kita nilai dulu tuh, kita tentukan dulu pasiennya ini dalam keadaan sadar atau tidak sadar. Kemudian yang kedua masih dalam satu rangkaian, yaitu apakah pasiennya ada kesulitan bernafas atau tidak ya, itu dulu. Terus kemudian secara cepat kita tentukan juga ya apakah pasiennya ada mungkin cedera yang lain ya, cedera kepala atau leher ya, kita tentukan. Nah, kalau misalkan pasiennya tidak sadar, tapi kita lihat nafasnya baik gitu ya, nggak ada kesulitan bernafas, kita bisa posisikan pasiennya ke posisi mantap atau posisi pulih ya, atau recovery position. Tapi misalkan ada pasiennya dia sadar nih, tadi kan kita nentuin derajatnya sadar atau tidak sadar. Ini ada pasien kedua nih, pasiennya sadar, tapi yang kedua kan tadi kita nilai adalah ada kesulitan bernafas atau tidak. Kalau misalkan yang kedua nih contoh kasusnya dia sadar tapi dia ada kesulitan bernafas. Nah, sementara kan sebenarnya kita waktu di pre-hospital kita belum punya alat-alat yang mendukung ya. Jadi yang kita lakukan adalah memposisikan pasien posisi nyaman di mana dia bisa lebih nyaman bernafas ya. Itu yang bisa kita lakukan. Ya, jadi letakkan pada posisi nyaman yang memudahkan pasien bernafas. Kemudian poin yang kedua adalah kita meminta bantuan. Ya, setelah kita tentukan derajatnya tadi, kita meminta bantuan pasien, minta bantuan. Yang ketiga adalah mengatur posisi pasien. Ya, kalau bisa posisi pasien itu kita atur telentang, ya di atas dasar yang rata dan juga keras. Kalau bisa kita pilih. Misalkan dia ada di pinggir jurang gitu ya. Nah, itu bisa kita pindahkan misalnya gitu. Tapi kita lihat juga apakah dia pasiennya ada cedera atau tidak. Kalau pasiennya ada cedera ya kita tidak bisa langsung pindahkan begitu saja gitu ya, karena prinsipnya pada saat menolong adalah tidak boleh membahayakan ya, membahayakan buat pasien ataupun membahayakan buat si penolong. Ya, seperti itu. Kemudian kalau misalkan dia ada cedera kepala atau leher, pertahankan posisi tubuhnya inline ya. Jadi posisi leher dan kepala dalam satu garis. Ya, kita menghindari pasiennya di ekstensi atau fleksi, bahkan di rotasi. Nah, itu kita hindari. Nah, berikutnya poin keempat adalah baru kita membuka jalan nafas. Kalau misalkan kita ada pasien tidak sadar, kemudian jalan nafasnya juga tersumbat, baru kita lakukan tata laksana membuka jalan nafas ya. Oke. Yang pertama adalah manuver ini. Ada healthy chin lift dan jaw thrust. The head tilt with chin lift maneuver and the jaw thrust maneuver are two of the main tools of basic airway management. Ya, jadi di sini sebutkan bahwa healthy dan chin lift merupakan basic airway management seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, 2 prosedur yang merupakan basic airway management. First,
we'll know why we have to perform jaw thrust or chin-up maneuver. If the patient becomes unconscious when he is on his back, the muscles of his jaw and tongue get relaxed and the tongue falls against the posterior pharyngeal wall, blocking the airway. This leads to airway obstruction. Nah, ini juga sama seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi kalau pada pasien yang tidak sadar, dia lidahnya itu dia menjadi relaksasi sehingga jatuh ke belakang atau ke bagian posterior dari faring ya, sehingga dia menyumbat ya, blocking the airway, jadi menyumbat jalan nafas. Nah, ini yang menyebabkan jalan nafasnya menjadi ada sumbatan atau ada hambatan ya. Nih, terblok nih. Ya. Jaw thrust and head tilt chin lift maneuver helps in such a way that the tip of the chin points upwards, will move the tongue away from the pharynx and relieve the airway obstruction. Nah, teknik chin lift dan jaw thrust ini digunakan yaitu teknik yang tidak membutuhkan alat ya, jadi bisa dilakukan secara langsung, yaitu untuk yang tadi memindahkan si lidahnya itu untuk yang tadinya menyumbat supaya lidahnya itu bisa berpindah sehingga dia tidak menyumbat jalan nafas ya. Now let's see to perform head tilt and chin lift maneuver. The head tilt chin lift maneuver is a procedure used to prevent the tongue from obstructing the upper airways, which commonly occurs in an obtunded or unconscious patient. Tilt the patient's head back by pushing down on the forehead. Nah, ini untuk teknik yang pertama yaitu head tilt ya, jadi posisi tangan kita yaitu jari-jari kita ini di atas dahi ya. Ya, kita letakkan tangan kita pada dahi, kemudian tekan perlahan ke bagian posterior sehingga kepalanya menjadi normal atau sedikit ekstensi ya nanti. Nah, hindari jangan sampai hiperekstensi, karena kalau hiperekstensi nanti malah bisa menyumbat jalan nafas ya. Place the tips of your index and middle fingers under the chin and pull up on the mandible, not on the soft tissues. Nah, untuk yang berikutnya yaitu chin lift, atau nih chin itu kan dagu ya, jadi kita meletakkan jari kita di bawah di dagu ini ya, kemudian tangan yang lain pada tulang rahang bawah, boleh ya seperti ini ya, kemudian kita dorong ke atas, dorong keluar atas. Nah, ini bersamaan dengan kita pertahankan teknik yang pertama yaitu si head tilt ini. Ya, ini dua prosedur ini namanya head tilt dan chin lift. Atau bisa juga salah satu prosedur aja head tilt saja atau chin lift saja itu bisa. Nah, dilakukan pada pasien Because yang pressure to the tidak soft sadar. tissues of the neck may obstruct the airway. Membuka So, jalan nafas. be sure to pull up only on the bony parts of the mandible. This lifts the tongue away from the posterior pharynx and improves airway patency. Contraindications: do not perform if a neck injury is suspected. Use jaw thrust instead of head tilt. Nah, ada kontraindikasinya, yaitu jangan dilakukan pada pasien yang dengan cedera, suspek cedera leher ya, atau ada cedera di bagian leher ya. Kemudian kalau misalnya memang kita curiga ada trauma di bagian leher, dianjurkan untuk menggunakan teknik jaw thrust dan head tilt. Next, we'll see jaw thrust technique. The jaw thrust is a technique used on patients with a suspected spinal injury and is used on a supine patient. The jaw thrust maneuver more directly lifts the hyoid bone and tongue away from the posterior pharyngeal wall. Procedure steps. It is performed by placing 2 or 3 fingers behind the angle of the mandible and pushing the jaw anteriorly. The rescuer may also place their thumbs, gently, over the cheeks to assist in pushing the jaw forwards. It is very important that when performing the jaw thrust the rescuer places their fingers over the bony prominences of the mandible, and not soft tissues, because applying sustained pressure to the soft tissues of the neck and or jaw could lead to trauma. Difference between Nah, ini saya ulang lagi.
untuk teknik jaw thrust-nya ya. Jadi posisi penolong itu di atas kepalanya pasien ya. Kemudian kita akan 2-3 jari kita yang di tangan kiri dan kanan ya seperti ini di mandibula pasien. Ya di bawah mandibula pasien. Kemudian untuk ibu jari ini ya seperti kita lihat di layar monitor ini kita letakkan di tulang pipi ya, dikatakan kemudian jangan di bagian jaringan karena itu akan di jaringan ototnya tetapi di tulangnya ya, karena kalau di otot nanti bisa membuat cedera ya, sehingga rekomendasinya itu di bagian tulang pipinya ya. Ini posisi si ibu jari kita nih di ininya nih. Nah, di sini kita letakkan di tulang pipi. Kemudian untuk jempolnya digunakan nanti untuk membuka bibirnya ya. Kita angkat ke atas ya. Seperti ini tangannya. Jadi 4 jari kita letakkan di mandibula pasien, kemudian sisi ibu jari kita nih yang bagian ini ya kita letakkan di tulang pipi. Nah, nanti si ibu jari kita itu digunakan untuk mendorong ya sehingga jalan nafasnya bisa terbuka ya, seperti itu. Who replaces their fingers over the bony prominences of the mandible and not soft tissues, because applying sustained pressure to the soft tissues of the neck and or jaw could lead to trauma. Difference between head tilt chin lift and jaw thrust maneuver. A head tilt chin lift is used to open the airway of an unconscious patient. Jaw thrust is used to open the airway when a spinal injury is suspected. Oke, perbedaannya antara healthy chin lift dan jaw thrust. Untuk healthy chin lift itu digunakan untuk membuka jalan nafas pada pasien yang tidak sadar. Kalau jaw thrust untuk membuka jalan nafas pasien pada pasien yang dicurigai ada cedera kepala atau cedera leher, ya. Itu perbedaannya. Okay, friends. That's all about today. I hope you all like this video. Untuk sesi pertama kita yaitu untuk membuka jalan nafas ya, ada teknik head tilt dan juga head tilt, kemudian chin lift, head tilt chin lift dan juga jaw thrust. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita lanjut dulu ya. Yang kedua adalah kita mau bahas tentang collar neck ya, pemasangan collar neck. We're going to demonstrate the application of a stiff neck hard collar if a patient comes in, presents to your emergency department and is complaining of neck pain or a change in condition and you need to apply the collar. We're going to demonstrate how to do this. These are the Laerdal stiff neck collars that most emergency departments in EHS will have. When you open the collar, it'll come flat like this. As soon as you open it, just take it and roll it so that you can get a nice kind of anatomical shape to the collar. For measuring the collar, you're going to want. Jadi untuk neck collar ini dulu ya, saya jelaskan terlebih dahulu. Ada jenis-jenis neck collar. Jadi ada collar neck yang kita sebutnya hard dan yang soft. Ya, kalau untuk yang teman-teman lihat di gambar ini adalah jenis yang hard ya atau yang keras gitu ya. Kalau untuk yang soft mungkin teman-teman pernah lihat pasien-pasien yang pakai tuh yang kayak ada busanya. Ya, hanya busa warna coklat. Nah, itu kita nyebutnya soft neck collar. Nah, collar neck ini sebelum kita pasang pada pasien, nanti kita harus lakukan apa dulu? Mungkin ada yang bisa jawab sebelum kita pasang? Halo, Diukur, Bu. Pengukuran, Bu. Pengukur. Betul, kita ukur dulu. Gimana cara mengukurnya? Ada yang masih ingat? Pakai genggaman Pakai tangan. telapak tangan. Pakai tangan, Bu. Kenapa?
Pakai jari tengah, Bu. Pakai jari tengah, diapain jari tengahnya? Jari tengah nih, diapain? Pakai telapak tangan, Bu. Pakai telapak tangan. Oke, terus telapak tangannya diapain? Dia taruh di Taruh mana? di ini, Bu. Di mana? Ini Bu, di leher. Di leher. Di mandibula. Mandibula di sini. Di bawah mandibula ya. Oke. Nah, jadi untuk neck collar itu ada yang soft dan juga yang hard. Untuk yang soft biasanya itu ukurannya kita menggunakan berdasarkan ukuran ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau pakai yang soft, kita harus order nih pada saat kita di GD misalkan kita mau order ukurannya ada S, M, L biasanya gitu ya. Jadi ordernya udah spesifik tuh mau ukuran S, mau ukuran M atau L gitu. Karena datangnya sesuai dengan ukuran kalau untuk yang soft ya. Kemudian untuk yang hard, ini tadi yang contohnya seperti di gambar ini, di video ini adalah hard. Nanti ada pengaturannya di sini, ada apa? Seperti kayak warnanya ya, tombol untuk menggeser ke atas dan ke bawah. Nah, sebelum kita memasang, itu kita harus melakukan pengukuran terlebih dahulu, ya. Nah, ini dilanjutkan lagi. Have the patient relax their shoulders, and you're going to take fingers and you're going to measure from ini ya, kind of the cara mengukurnya. trapezius muscle to just below Cara jawline. ditaruh di So in bagian Sybil's di case, atas she's got a kepala longer ya. neck. It's going to be 4 fingers. Di bawah. On the Laerdal stiff neck collar, you have Berapa measuring indicators jari, here that allow you ya. to Nah, adjust ini the saya height of bilang the tadi, collar. ada And so alat, ada you can pop these off untuk mengukurnya. on either Ini side. sesuai dengan yang And you sudah want to kita make ukur it tadi berapa to jari. Ya, tergantung heighten the dari collar to the panjang number of fingers that you pendeknya have. So leher in this case, pasien. Sybil's going to be a tall measurement on the collar. This can always be adjusted after the fact too if it doesn't Nah, fit for kalau sudah whatever reason. diukur tadi misalnya 4 jari, You're always going to want to ensure that you have someone kiri dan holding kanan ya, C-spine when you're applying a collar and pindahkan maintaining sesuai spinal dengan motion ukuran restriction. pasien. And so what we're going to do now is while Heather's holding the collar, I'm going to slide the collar. Nah, tekniknya yang pertama adalah pada saat pemasangan ini prinsipnya adalah inline. Inline itu artinya tadi ya antara leher dan kepala dan leher itu satu garis sehingga membutuhkan bantuan ya, membutuhkan bantuan 2 orang. Makanya di sini kan di videonya ada 2 orang. Yang satu untuk memastikan bahwa dia tetap inline ya di sini penolong yang pertama. Kemudian kedua adalah yang memasang. Nah, sebelum memasang ini ada bagian perekat ya. Nanti untuk merekatkan ini sebelum masuk itu dilipat dulu ya. Ini teman-teman bisa lihat ya di sini kondisinya terlipat ya. Dilipat, jadi dilipat, kemudian setelah dilipat tadi disusur di belakang kepala, di sini disusur tanpa menggeser leher. Jadi pasiennya nggak boleh geser-geser ya. Dipastikan dia tetap dalam satu garis, tidak bergeser-geser, kemudian dilipat, kemudian disusur ya, disusur. Gently under Sybil's neck. Nah, ini kan A good dilipat, tip is to have the strap folded inwards so that when you get it baru to the dibuka other nih, side, kalau you udah can just sampai open it like di this. ujung. Once the collar is centered, the back of the collar is centered under the neck, you're going to take the front of the collar and you're going to apply it in a sweeping motion like this. So sweeping motion. Kemudian ada bagian, jadi collar neck itu ada bagian yang segitiga dan juga ada bagian tadi yang di belakang tuh segi 4. Yang segi 4 itu nanti ditaruhnya untuk bagian belakang ini, kemudian yang segitiga untuk di bagian depan. Segitiga ini untuk menopang dagu. Nah, ini yang suka kadang kalau teman-teman lagi mencoba atau mungkin lagi ujian suka atau lagi buru-buru gitu ya, suka kebalik ya, suka kebalik pada saat memposisikannya. Jadi kita selalu ingat ada 2 bagian ya, bagian yang segitiga dan juga bagian yang segi 4. Yang segi 4 nanti ditaruh di belakang ya, di belakang leher. Yang segitiga itu untuk dagu, supaya teman-teman
memudahkan untuk oh ini bagian depan, ini bagian belakang, sehingga tidak terbalik ya. Setelah tadi disusur, kemudian kita sapu ya, tekniknya menyapu gitu ya, disapu, kemudian dipaskan ke bagian dagu pasien. Down, Nah ini disapu, kemudian and then you're going to pull the collar yang terakhir adalah and Velcro direkatkan. it here. Once the collar is applied, you want to make sure that there's good alignment Nah, between harus from the dipastikan mouth dia down tetap through the collar, inline ya, down through the dagu umbilicus dan as well. lehernya. Bearing in mind that if there's a head injury, you want to make sure that you're not attaching the collar too tight so as to impact. Setelah dipasang, kemudian apa yang kita lakukan? Ada yang bisa coba menjawab? Sudah terpasang nih, terakhir direkatkan. Kemudian apa yang kita lakukan? Ada yang bisa menjawab? Difiksasi, Bu. Oh, iya, ini udah difiksasi. Setelah difiksasi. Ini kan udah difiksasi nih. Nah, setelah selesai difiksasi, sudah inline nih. Kemudian apa yang kita lakukan? Ada yang bisa menjawab? Ngecek apa kolarnya udah kenceng apa belum. Kurang kencang suaranya. Halo? Ayo. Suaranya kurang kencang. Kasus infeksi apa? Diabetes, Bu. Oke. Ya, terus Ada yang bisa jawab nggak? tanda-tanda PTIK apa? Cemas, Bu. Ya, nggak apa-apa. Belajar ya. Jadi di lapangan Ibu, maaf suaranya ke-mute. Sudah? Halo? Ya sudah. Ya sudah, Kak Rati. Oke, kayaknya saya di-mute deh barusan sama host. Oke, jadi setelah dilakukan fiksasi, yang kita lakukan adalah melakukan evaluasi ya. Evaluasi apakah pasiennya nyaman atau tidak. Kemudian ada kejepit atau enggak gitu ya. Kalau misalkan ditanya tidak nyaman, pastinya nyaman atau tidak, pastinya kalau memakai collar neck itu pasti tidak nyaman. Jadi nanti besok kita bisa coba ya, pada saat kita praktek nanti teman-teman bisa coba bagaimana rasanya memakai collar neck. Saya rasa pastinya tidak nyaman, tapi bukan maksudnya ketidaknyamanan yang misalnya sampai kejepit gitu sehingga dia tidak nyaman. Tapi kalau misalnya untuk tidak nyamannya secara keseluruhan, maksudnya adalah yang misalnya kayak tadi yang kejepit atau misalkan tidak pas gitu posisinya. Nah, itu yang kita evaluasi ya. Kemudian bisa bernafas dengan baik atau tidak. Nah, itu yang kita evaluasi. Oke, untuk pemasangan collar neck, apakah ada yang mau ditanyakan? Sebelumnya saya tambahkan lagi, nanti setelah pemasangan collar neck ini, itu untuk posisi kepala kan harus tetap inline ya. Biasanya kita pasang head immobilizer ya, atau pengaman atau bantal pasir ya di kedua kepala pasien, yang itu untuk memastikan bahwa posisi kepala pasien tetap inline ya, seperti itu. Oke, kita beralih ke yang berikutnya ya. OPA dulu ya, pemasangan OPA. Nah, jadi untuk OPA indikasinya adalah untuk pasien
dipasang untuk pasien yang tidak sadar, di mana pasien tidak sadar tersebut tidak ada gag refleksnya ya. Kontraindikasi pada pasien yang masih ada gag refleksnya. Kira-kira gimana cara mengecek gag refleks? Ada yang tahu atau bisa menjawab? Pakai yang kayak palu, Bu. Spatula, Bu. Spatula. Ya itu yang kayak semacam lingkaran itu, yang di top itu. Pakai tong spatel ya namanya ya, tong spatel, atau kita boleh tong spatel, kemudian kita pakai lidi kapas, kita masukkan ke mulut, kemudian kita senggol bagian uvula pasien. Nah, kalau misalkan dia pasiennya ada reaksi seperti gitu ya, mau muntah, nah itu artinya gag refleksnya masih ada. Nah, untuk yang gag refleks tidak ada, yang pada saat kita sentuh uvulanya, ya gag refleksnya nggak muncul. Nah, itu indikasi dipasang OPA atau oropharyngeal airway, atau nama lainnya Goodell. Ya, positifnya itu simple, non-invasif, dan mudah untuk digunakan. Negatifnya atau kekurangannya bisa membuat lidahnya makin ke belakang atau terdorong ya, semakin obstruksi. Dan nggak bisa membuat pasien menjadi muntah ya kalau untuk OPA, untuk kekurangannya. Okay, so we're going to have a look at oropharyngeal airway Ini untuk cara insertion. First thing we need to pemasangannya. do is size up the OPA. To do that, we're going to look at the angle of the patient's jaw. So I'm going to place the end of the OPA against the angle of the patient's jaw. Sama seperti collar neck, pemasangan collar neck. Jadi sebelum kita memasang OPA, saya juga sudah menjelaskan pada saat materi saya tadi, kita harus mengukur dulu ya, mengukur OPA, yaitu dari sudut bibir nih ya, dari sudut bibir ada dua cara ke angulus mandibula di sini ya. Atau satu lagi dari mana? Ada yang tahu? Cara mengukur OPA? Oke, kita coba lihat dulu ya. Have a look at the angle across where the patient's incisors are. So we're going for the level of the patient's incisors, which looks to be around about the right level for this size OPA and this patient. We then need to have a think about inserting the OPA. So to do that, we're going to invert it. So essentially turn it upside down and insert it into the patient's mouth against their hard palate, rotate it around, and then locate it into the airway, nicely into the oropharynx. So we're going to invert, insert, rotate, and locate. And that should give us a nice secure airway all the way through without the tongue flopping back against the soft palate at the back of the mouth. Oke, saya ulang lagi. Jadi sebelum dimasukkan tadi, kita tentunya harus mengukur dulu. Cara mengukurnya yaitu dari sudut bibir ke angulus mandibula sini ya. Atau cara yang kedua yaitu dari sudut bibir ke bagian ke mana, telinga bagian bawah sini ya, di sini nih. Ya, itu ada dua cara. Kemudian teknik yang berikutnya adalah tadi disebutkan insert, kemudian dorong ya, kemudian di loket. Nah, jadi dimasukkan dulu terlebih dahulu setengahnya. We then need to have a think about inserting the OPA. So dengan to do posisi that, we're going to invert it. Terbalik dulu ya, So essentially seperti turn it ini. upside Jadi down posisi and yang insert melengkung it itu ke into the bagian patient's atas. mouth against their hard palate. Ya, kemudian Rotate setelah it masuk around setengahnya and diputar, then kemudian locate it dorong. into the airway, nicely into the Kemudian, oropharynx. So we're going to invert, setelah didorong, insert, rotate, and jadi locate. And that should give us a nice secure airway all the way masukkan. through without the tongue flopping back against the soft palate at the back of the mouth. Ya. Ya, ini harus di key poinnya, poin pentingnya yaitu yang pertama diukur dulu ya. Diukurnya yang seperti yang sudah jelaskan tadi. Ya, ini caranya yaitu dengan invert
ya, diputar dulu, maksudnya dibalik, kemudian insert, masukkan, kemudian kita putar, baru di fiksasi atau di lokasinya sudah sesuai gitu ya. Nah, ini poin penting berikutnya adalah hati-hati bila ada gag refleks. Ya, dilepas segera kalau misalkan memang masih ada gag refleks. Nah, kira-kira kalau masih ada gag refleksnya apa yang kita lakukan? Halo? 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 Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Kalau misalkan kita pasang nih, ternyata masih ada gag refleksnya, apa yang kita lakukan? Kita cari alternatif yang lain ya, yaitu bisa kita pasang, apa tadi saya udah jelaskan? Pasang yang satu lagi. Alternatif yaitu pasang, mungkin bisa dipasang NPA ya, nasofaringeal airway. Ya, jadi kontraindikasi pasien yang ada gag refleksnya dipasang OPA ya. Coba teman-teman bayangkan kalau teman-teman jadi pasien ya masih ada refleks muntah kemudian dipasang benda asing pasti akan memberontak, betul tidak? Nah, itu pun yang akan teman-teman hadapi pada pasien yang masih ada gag refleksnya dipasang OPA. Ya, seperti itu. Untuk pemasangan OPA, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Masih menyimak ya? Masih. Oke. Yang terakhir, yaitu kita transfer dengan teknik log roll. Is all good, and we want to make sure we do that before and after the log roll to make sure that our actions haven't changed anything about the patient's condition. We are now going to roll the patient up to the side. Somebody's going to do an assessment on the back, and then we'll remove the board and put the patient back down. So whenever we do that, we want to make sure that we explain to the patient what we're doing so they know what we're doing. And we do that regardless if the patient is awake or if they are sedated or obtunded. We want to make sure that they know what we're doing. Now that we have the patient in ICU, we have taken the extrication collar off and replaced it with an Aspen collar. We should do that within 24 hours of admission to the facility because pressure ulcers can develop within 20 minutes, and we want to make sure we're protecting our patients. So now that we're in ICU, we're going to get her off of the spine board or transfer board. So I've got my helpers here. We're going to put pillows in between her legs again. Okay. Sebelum melakukan tekniknya, tadi di pengantarnya yang disampaikan, saya coba sampaikan dengan terjemahannya ya. Ya, untuk log roll itu dilakukan pada pasien yang dicurigai ada trauma, ya, pada pasien yang ada trauma. Kemudian kondisi klinis pasien baik, kemudian teknik log roll itu juga dilakukan pastikan pasiennya sudah terpasang collar neck. Ya, ini kan pasiennya sudah terpasang collar neck. Kemudian, kalau misalkan pasiennya sudah on ventilator ya, seperti disebutkan, jika pasien tadi di ICU misalkan gitu ya, kita melakukan log rolling nih pasiennya. Kita sebisa mungkin pasiennya itu dilakukan suction terlebih dahulu ya. Kenapa? Karena pada pasien yang bisa jadi pada saat kita melakukan perubahan posisi itu menimbulkan refleks batuk ya. Jadi sesuai dengan pengalaman seperti itu. Jadi kalau misalkan pasiennya on venti, kemudian kita mau lakukan log roll, kalau bisa pasiennya disuction dulu. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus menyampaikan atau menginformasikan pada pasien ya, walaupun pasiennya itu tidak sadar atau misalkan pasiennya sadar, kita sampaikan atau informasikan ya, menjelaskan bahwa kita akan melakukan
tindakan logrol gitu ya. Nah, itu harus dijelaskan pada pasiennya sehingga pasiennya tahu bahwa dia akan dimiringkan atau misalkan diposisikan seperti itu. Nah, dalam melakukan posisi atau tindakan logrol itu tidak dilakukan sendiri ya, tapi dilakukan dengan bantuan penolong lainnya. Nah, untuk berapa orangnya sebisa mungkin minimal 3, tapi lebih baik 4. Ya, yang pertama adalah sebagai leader. Posisinya adalah di bagian kepala atau di atas pasien ya, di sini. Leader ini belum ada head immobilizer, makanya dia masih memfiksasi nih si kepalanya ya untuk leadernya. Jadi dia harus memastikan posisinya tetap posisi pasien tetap inline ya, sejajar antara leher dan juga kepala dan leher pasien ya. Nanti yang akan memberi aba-aba adalah si leader ini atau yang di atas. Kemudian 2 orang penolong ini yang lainnya berada di posisi di mana pasiennya akan dimiringkan. Misalkan pasiennya akan miring ke kanan ya. Jadi posisi penolongnya ada di sebelah kanan ya, kanan pasien ya. Nah, kalau ini posisinya ada di sebelah kiri pasien. Jadi pasiennya akan dimiringkan ke sebelah kiri. Kemudian persiapan lainnya adalah butuh bantal ya. Ini jadi supaya tetap inline dia tidak bergeser. Ini di antara sela-sela kaki ada bantal nih. Dipasang di sini. Ya, kemudian kita simak lagi berikutnya. To make sure that we keep alignment. And now my helpers are going to go the far hip and shoulder and place their arms and cross. Untuk posisi di tangan penolong yang kedua yaitu di bahu pasien sini ya, di bahu. Yang satunya lagi adalah di bagian panggul. Nanti posisi yang penolong ketiga yaitu membentuk cross kata dia. Jadi kayak menyilang ya. Posisinya nanti menyilang. Di antara yang kedua dan juga yang ketiga seperti ini. Again, I've got the flannel over here on my arm, and my elbows are grounded and pulled towards my body, so we have good stability. And now when we roll up, we want to make sure that we're nice controlled movements. We definitely don't want anything jerky. So on 3, and we've told the patient what we're doing. So on 3, we're going to turn the patient. Ini sebelum dilakukan kita lihat posisinya ya, untuk yang penolong kedua di bahu dan juga di sini. Nah, yang ketiga itu dia cross ya. Tangannya di bagian sini dan juga di tempurung lutut sini ya, di bagian sini, di bagian lutut. Kemudian pada saat mau dimiringkan, leader itu mengkomunikasikan ke pasien dan juga ke penolong lainnya, penolong kedua dan juga penolong ketiga, memberi aba-aba. Left side. So kita akan miring ke kiri, 1, 2, 3. Once the patient is turned on their side, we want to remove the transfer board. So have 2 people on the side to pull out the transfer board, and we're going to pull it out on 3 with a straight for motion. 1, 2, 3. Once the board is out, we're going to smooth the blankets down to remove any wrinkles once again, and place the wedge underneath the patient's back, between shoulder and bum. Okay, and now we're ready to roll back down again on 3. So 1, 2, 3. Now that we have the patient secured on a wedge and everything is in alignment, Heather is going to roll up a flannel or fold up a flannel and make sure that we can fill in that small space underneath her head to make sure that her head is supported adequately. Okay, and there we go. And now we need to remove the pillow from between her legs and put it underneath her leg on the right to make sure that it is supported. And now the final thing is to make sure that there are no wrinkles underneath the patient. So I'm going to hold just to be careful. And on 3, we're going to pull out the wrinkles. So everybody's going to pull on their flannel. 1, 2, 3. Okay. And now we have the patient is secured.
Now that we have the patient settled and all the wrinkles have been removed from underneath her, we want to make sure that she's in good alignment. So the chin needs to be in line with the umbilicus there, and legs need to be straight. And that looks pretty good. We also want to make sure we check the CWMS of the patient so that we can make sure that there weren't any changes, or we didn't cause any changes with our movement, that things are still at her baseline. We do know that some sites don't have access to wedges, so in absence of a wedge. Nah, ini yang berikutnya tadi udah dijelaskan setelah selesai ya. Ini ada mereka di luar sana dia punya namanya wedges ya. Ini mereka menyebutnya wedges. Terus ada pertanyaan apakah kalau misalnya kita tidak punya wedges kita bisa pakai apa? Nah, ini jawabannya. We can use pillows. We just need to make sure that they're the same loft, although most of our pillows are going to be quite flat. So we would just put 2 pillows instead of a wedge. And if we didn't even have any pillows, we can use flannels, just folded flannels. The thing you want to remember with the folded flannels is they are quite hard. So as soon as you have an opportunity to get the patient onto pillows, at least if you don't have a wedge, that would be the best. Tetap inline ya. Questions have come up on whether or not the spine board, the transaver, or the transfer board can be pulled out from the foot of the patient by lifting the patient and just manually stabilizing the head. Right now, we say no, that the only way that the transfer board should be removed from the patient is by log roll. And there is some evidence that might suggest later, after more research, that that's okay, but for now we need to follow provincial protocols and health authority standards. Other question that has come up is how long can the patient stay on the transaver, spine board, or transfer board? We want to make sure that we get the patient off within 20 minutes. After 20 minutes, pressure ulcers start developing, and the patient could end up experiencing more pain, and we definitely don't want to do that. What is the best practice for patients that need to go on transfers within the hospital to diagnostic imaging or OR? Anytime we're moving a patient on spine motion restriction, they should be accompanied by nursing, a staff physician, or NP. We don't want to leave the patient unaccompanied because they can be prone to nausea, and we definitely want to have somebody there to help support them if they need assistance to protect their airway. A question comes up on whether or not we need a physician order to discontinue the extrication collar. Yes, we do need a physician's order to discontinue the extrication collar, and we also need a physician's order to change from an extrication collar to the Aspen collar. If we suspect spine injury on a trauma patient that's come from another facility without a collar, do we have to put a collar on them? Yes, unless the patient has been formally cleared of C-spine either by a physician at the sending site or by BC ambulance in the field using the Nexus criteria, the patient needs to have a collar placed. Thank you for watching our demo. Oke, mungkin itu untuk yang teknik log rolling. Jadi ada setelah kita melakukan teknik log roll kan biasanya kita untuk memindahkan pasien ya, kita untuk transfer juga. Jadi kita misalkan mau memindahkan pasien ke radiologi ya untuk pasien yang trauma. Kita perlu untuk melakukan CT scan misalkan ya, dari IGD butuh melakukan CT scan pasiennya dengan trauma karena kita belum tahu hasilnya apakah memang ada cedera atau tidak, tapi suspek karena dari exposure, untuk kita exposure pasien itu kemungkinan ada cedera. Nah itu kita harus melakukan dengan teknik yang benar ya pada pasien yang mengalami cedera atau suspek cedera kepala atau suspek cedera leher. Nah, itu kita lakukan dengan teknik log rolling tadi, log roll. Kemudian untuk memindahkannya kita butuh bisa long spine board atau mungkin bisa dengan saya stop share dulu. Oke, bisa long spine board atau bisa dengan scoop stretcher ya pada saat memindahkannya, sehingga tidak banyak nih manipulasi yang dilakukan ya. Kalau misalkan pasiennya memang ada cedera ya, kecuali pasiennya tidak ada cedera, itu kita bisa melakukan tekniknya seperti teknik biasa. Tapi kalau pasiennya ada cedera, ya kita harus melakukan dengan teknik tadi, teknik log roll ya. Jadi teknik log roll itu
tidak bisa dilakukan sendiri ya, harus dengan 3 sampai 4 penolong. Oke, dari penjelasan yang sudah saya berikan, apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah terbayang ya? Sudah terbayang belum? Bu, mau nanya, Bu. Ya. Yang tadi kan katanya kalau nggak ada wedges kan pakai bantal, Bu. Itu kalau pakai bantal biar tinggi berapa bantal, Bu? Jadi untuk berapa bantalnya disesuaikan tadi, jangan kalau misalkan bantalnya ada kan bantal yang tipis, ya, ada juga bantal yang tebal, ya, disesuaikan dengan apa namanya si lekukan tubuhnya pasien, ya, Swatun ya tadi yang nanya ya. Ya apa namanya disesuaikan dengan lekuk tubuh pasien. Kalau misalkan untuk mungkin bagian yang tadi wedges yang tipis ya, agak tipis gitu kan, mungkin dia butuh 2 bantal. Tapi kalau misalkan yang tebal tuh bisa jadi dia 1 bantal tuh udah bisa jadi kelebihan nanti nggak inline gitu. Nah, itu kita butuh apa ya namanya itu keterampilan situ artnya pasien, artnya perawat gitu. Kalau misalkan nggak ada bantal, ada lagi nggak yang alat lagi yang kita bisa gunakan misalkan? Ada bayangan nggak? Alat apa lagi yang bisa kita gunakan kalau misalkan nggak ada bantal nih misalkan? Pakai selimut digulung bisa nggak, Bu? Ya, betul. Bisa pakai selimut yang digulung, atau bantal, atau handuk yang digulung, atau linen yang digulung, linen itu juga bisa. Jadi berapa linen atau berapa bantal, berapa selimut, nah itu disesuaikan dengan lekuk tubuh pasien tadi ya. Kayak misalkan di bagian belakang leher tadi ya, itu mungkin kita butuh handuk kecil atau stick laken ya, bukan laken yang besar, yang mungkin butuh 1 untuk mengganjal supaya dia tetap inline seperti itu. Atau mungkin yang di bagian di bawah di bawah mana apa nih namanya bokong ini ya, sebelum ini nih bawah bokong ini kan kadang ada rongga ya, ada rongga yang kalau kita tidur telentang tuh masih ada celahnya gitu ya. Nah, itu seberapa butuhnya ya tergantung kan, setiap orang kan mungkin ada yang gemuk ya, ada yang kurus gitu ya. Nah, itu disesuaikan. Itu nanti artnya perawat tuh di situ. Butuhnya berapa ya disesuaikan dengan si celahnya pasien itu tadi gitu ya. Oke, sudah menjawab belum Uswatun? Sudah, Bu. Makasih, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, dan terakhir nih ya, untuk setelah kita melakukan teknik log rolling pada saat memindahkan pasien atau ingin memindahkan pasien, itu kita balik lagi harus evaluasi, yaitu dengan cara kita melakukan atau memeriksa tanda-tanda vital pasien ya. Diperiksa apakah dia, atau kita tanya sudah nyaman atau belum, kita periksa tensinya, nadinya, nafasnya ya. Itu bisa mengidentifikasikan bahwa kalau misalkan nafasnya menjadi cepat, kan kalau pasien tidak sadar kan kita nggak bisa nanya. Nah, kalau nggak bisa nanya, kita lihat dari tanda-tanda vitalnya pasien. Jadi kalau misalkan tanda-tanda vitalnya, maksudnya nggak ada perubahan signifikan, gitu kan, berarti sudah nyaman posisinya seperti itu, ya. Jadi untuk teknik log roll pastinya juga sama seperti yang lainnya. Setelah kita melakukan, kita harus evaluasi, ya, dievaluasi lagi. Apakah masih ada tidak inline, misalkan posisinya nih masih belum inline atau masih belum nyaman. Nah, itu kita evaluasi ya, seperti itu. Baik, kalau mungkin sudah tergambar, jadi nanti untuk praktikum di hari Minggu kita ada kurang lebih 4 ya tadi ya, untuk membuka jalan nafas, kemudian apa tadi yang kedua? Pemasangan kolarne. Kemudian yang ketiga pemasangan OPA atau NPA. Kemudian yang keempat teknik memindahkan atau transfer dengan log roll ya. Oke, mungkin itu saja untuk pengantar kita di hari ini. Saya kembalikan lagi ke MOT hari ini. Mbak Dara, silakan Mbak Dara.
terima kasih Bu Ranati atas penyampaian pengantar praktiknya. Berarti nanti sudah ada gambaran ya, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ranati dan Mbak Liberty ya. Untuk yang dari Bu Ranati ada kurang lebih 4 ya materi yang tadinya kemungkinan akan dipraktekkan saat praktek nanti hari Minggu. Dan dari Bu Liberty terkait dengan pengkajian saraf dan screening. Di stadium di awal akan dijelaskan juga pada praktek nanti. Rekan-rekan untuk hari Minggu, sesuai jadwal nanti kita tetap mulai jam 8 offline ya. Nanti untuk informasi lebih lanjutnya, nama kelompok, dan nanti ketentuan saat praktek akan disampaikan melalui grup WA. Nanti mohon diupdate kembali dari sana. Itu saja informasi dari saya untuk pelatihan hari ini. Terima kasih banyak Ibu Ranati sekali lagi untuk pemberian pengantar praktiknya. Kita beri pandu positif sekali lagi untuk Ibu Ranati. Luar biasa. Luar biasa. Baik, rekan-rekan semuanya, dengan berakhirnya pemaparan terkait dengan pengantar praktik dari Ibu Ranati, berarti sudah selesai juga penyampaian materi, baik secara penyampaian materi teorinya ya, dari hari pertama kemarin dengan hari ini, ditambah dengan 2 materi terkait pengantar praktik yang akan dilakukan secara offline nanti di hari Minggu. Saya mewakili panitia, mohon maaf jika selama 2 hari ini ada kekurangan dalam pelaksanaan pelatihan BNLS melalui daring, dan nantinya sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan di hari Minggu ya dengan fasilitator yang ada nanti. Itu aja dari saya. Ada yang mau disampaikan sebelumnya atau ada yang ditanyakan dari teman-teman mungkin sebelum saya tutup? Untuk pelatihannya sendiri di mana ya, Bu? Nanti untuk tempatnya akan diinformasikan lebih lanjut ya, Bu. Mbak akan dikoordinasikan lagi dengan di Rumah Sakit Otak. Cuma nanti akan disampaikan lagi ruangannya. Ya, baik, Bu. Ya, nanti akan diinfokan lebih lanjut di grup ya, di grup WA ya. Untuk bajunya pakai baju apa, Bu? Untuk kalau misalnya pakaian bajunya itu seperti sebelumnya aja, teman-teman yang kelompok sebelumnya, rapi, bebas rapi. Ibu Nanti maaf, kami, Ibu maaf, Ibu kemut. oh ya, mohon maaf. Nanti akan disampaikan lagi yang jelas untuk pakaian. Kalaupun nanti pakaiannya bebas, nanti mungkin bebas yang rapi ya, karena kita kan praktiknya di Rumah Sakit Otak. Ya, jadi nanti pagi sebelum jam 8, teman-teman bisa langsung naik ke lantai 16. Nanti untuk detail ruangan yang mana digunakan akan disampaikan lagi di grup ya. baik Ibu. Oke, itu saja untuk materi 2 hari ini. Nantinya akan kita input dalam G Drive, nanti bisa diakses oleh teman-teman untuk di-download ya. Baik Ibu. Baik, itu saja. Ada lagi? Ibu, untuk terkait jamnya, Bu, kita sampai rumah sakit jam berapa gitu? Di sini sudah mulai kumpul jam 8 ya, Mbak. Jam 8 di hari Minggu. Baik Ibu. Iya, nanti kita sampai jam 12:30 untuk hari Minggu. Baik Ibu. Oke, itu saja. Ada lagi? Ibu maaf izin bertanya. Ya. Untuk hari Minggu itu kita kan pasti ada nemtek ya Bu. Itu kita yang menyediakan atau sudah dapat dari fakultas Bu? Ada apa? Dulu. Ada apa Mbak? Maaf nggak jelas suaranya. Nanti untuk hari Minggu kita ke rumah sakit kan pasti menggunakan nemtek ya Bu? Nemtek? Iya. Itu disediakan oleh kampus atau kita bawa masing-masing Bu? Oke, nanti coba saya tanya dulu ya. Sepertinya yang gelombang sebelumnya kayaknya nggak ada. Nanti diinformasikan aja dari peserta BNLS ya. Nanti coba saya konfirmasi ulang dulu ya Mbak ya.
terkait name tag. Tapi yang jelas kalau memang dari kampus ada identitas selama praktek, itu bisa dibawa juga aja sebagai identitas. Baik, Ibu. Ya, yang dari UMJ. Nanti detailnya akan saya konfirmasi lagi ke panitia ya. Oke, itu saja. Ada lagi? Sudah cukup? Sudah. Sudah cukup ya? Cukup, Baik, Bu. terima kasih. Cukup, Bu. Baik, terima kasih semuanya. Saya akhiri kegiatan BNLS 2 hari ini untuk yang penyampaian materinya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan di hari Minggu untuk prakteknya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, baik. Jangan lupa absen ya. Udah absen semua kan ya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Saya izin live dan tutup Zoom-nya Ibu ya. nggak ada absen terakhir, Bu? Nggak ada Enggak, absen yang tadi aja yang di grup. Sekali saja kan, Bu ya? Ya, iya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Ini enggak di ini. Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke.